Halo teman-teman ATLM Indonesia di mana saja. Kembali lagi kita berjumpa. Kali ini kita membahas kimia klinik bagian 3. Nah, jadi materinya tentang pemeriksaan pada gangguan endokrin. Jadi terkait dengan pemeriksaan metabolisme kalsium dan fosfat. Jadi terkait nanti dengan endokrin, hormon paratiroid. Nah, ini. Nah, bersama saya di channel ATLM Indonesia, mari kita menyimak perkuliahan jarak jauh secara online di channel YouTube saya ini. Oke teman-teman, semoga bermanfaat. Bagi teman-teman profesional yang bekerja di puskesmas atau di rumah sakit atau di laboratorium klinik, serta mahasiswa-mahasiswi D3, D4, S1 TLM atau S2 TLM, atau juga bagi siswa-siswi SMK TLM. Mari kita menyimak bahannya sebagai berikut. Mineral, jadi kita awalnya dari mineral. Ion-ion atau kation atau anion dan anion atau nutrien anorganik yang dibutuhkan oleh tubuh. Jadi mineral ini berupa ion-ion. Terbagi dua kelompok. Yang pertama makro mineral yang lebih dari 100 mg per hari, misalnya kalsium, fosfor, natrium, kalium, klorida, dan manesium. Nah, di materi ini kalsium dan fosfor itu masuk dalam makro mineral. Sementara mikro mineral itu kurang dari 100 mg per hari, itu misalnya kromium, kobalt, tembaga, iodium, besi, mangan, seng, dan fluorida. Lanjut lagi, kita berpindah ke kalsium, karena kalsium materi yang kita bahas pertama. Tubuh manusia terdiri atas 100 sampai dengan 1,5 kg kalsium. 98% tersimpan dalam tulang. Nah, kemudian untuk sumber kalsium itu berasal dari susu, produk susu, jadi diolah produk olahan susu, sayuran hijau, kuning telur, ikan, daging, dan mungkin masih banyak lagi yang lain. RDA, nah ini mensyaratkan bahwa 1.200 sampai dengan 1.500 mg anak dan remaja, sementara 800 sampai dengan 1000 mg itu untuk dewasa. Ini organisasi kesehatan istilahnya BPOM dari Amerika. Lalu diabsorpsi melalui usus dengan bantuan vitamin D, mempermudah absorpsinya. Kelebihannya diekskresi melalui feses. Nah, ini kalsium. Jadi materi ini materi yang saya dapat dulu waktu kuliah dengan dosen saya waktu kuliah S1, Ibu Yulia. Nah, sementara kalsium untuk fungsinya itu ada sebagai komponen tulang pertama. Kemudian second messenger. Nah, ini kemudian yang ketiga eksositosis dalam hal konduksi sistem saraf. Jadi konduksi pada sistem saraf. Kemudian pada kontraksi otot perlu juga kalsium. Dan yang terakhir kofaktor dalam koagulasi darah. Jadi kasket darah itu bisa melakukan proses pembekuan karena adanya kalsium yang masuk di dalam faktor pembekuan darah. Dia sebagai faktor 4. Kemudian komponen tulang yang kita bahas. Pembahasan pertama dari fungsinya.
65% massa tulang terdiri dari garam-garam mineral, utamanya kalsium fosfat Ca3, PO4. Kalsium dan fosfat dibutuhkan dalam proses pertumbuhan dan perombakan tulang, bone remodeling. Jadi ada perombakan, kemudian penyusunan. Jadi ada siklusnya. Itu dibahas nanti di biomarker tulang. Kemudian 5-7% massa tulang dirombak, kurang dari sama dengan 0,5 gram per hari kalsium didaur ulang oleh tubuh. Jadi nanti ada sel osteoblast dengan sel osteoklas. Jadi dia berbeda nanti dalam cara kerjanya merombak dan menyusun tulang. Perombakan tulang melibatkan pembentukan tulang dan resorpsi tulang. Jadi dihancur, kemudian disusun lagi. Kita lanjut lagi. Nah, ini contoh gambarnya. Long bone growth and remodeling the ring yod. Jadi di sini kita bisa melihat nomor 1 cartilage grow here. Tuh, kemudian yang kedua cartilage replaced by bone here. Nah, di situ. Nah, lalu nomor 3 cartilage grow here. Jadi di wilayah area cartilage itu tempat terjadinya pertumbuhan. Jadi cartilage replaced by bone, di situ tempat perombakannya. Nomor 3 cartilage grow-nya itu tempat pertumbuhannya. Cartilage replaced by bone here. Nah, ini tempat perpindahan atau pergantiannya sesuai dengan yang nomor 4. Kemudian articular cartilage remodeling growth south of remodeling by. Nomor 1 bone resorb here. Jadi resorpsi tulang terjadi di sebelah di panah nomor 1 garis putus-putus merah. Yang kedua itu bone at by appositional grown here. Nah, itu yang nomor 2. Sementara yang nomor 3 bone resorb here. Nah, ini bone resorbnya di situ juga. Nah, ini contoh-contohnya pada gambar proses remodeling tulang. Kita lanjut lagi, teman-teman ATL Indonesia. Proses perombakan tulang dikontrol oleh konsentrasi kalsium dan hormon. Jadi kalau kita berbicara kalsium, maka pengaturannya nanti diatur oleh hormon PTH. Hormon yang berpengaruh diantaranya paratiroid hormon atau PTH, menstimulasi osteoklas untuk meresorpsi Ca2+, pelepasan kalsium ke dalam darah. Jadi kalau di sini osteoklas itu meresorpsi, merombak tulang. Kalsiumnya ditarik lalu dimasukkan ke dalam darah. Kalsitonin lagi hormonnya, menghambat osteoklas, meningkatkan penyerapan kalsium ke dalam tulang. Jadi kalsitonin menghambat kerja dari osteoklas. Jadi osteoklas ini sel sejenis seperti makrofag dalam tulang. Kalsitriol menstimulasi pertumbuhan tulang pada anak dengan meningkatkan osteoblast. Jadi osteoblast ini nanti yang menyusun tulang. Tapi seperti yang saya sebut sebelumnya, osteoklas dan osteoblast itu kerjanya berlawanan. Osteoklas merombak, osteoblast menyusun. Estrogen menghambat osteoklas, osteoblast meningkat. Jadi menghambat osteoklas, osteoblast meningkat. Ini estrogen. Jadi kalau estrogen menurun, maka kerjanya akan menurun. Akibatnya nanti proses penghambatan hilang, osteoblast kinerjanya menurun. Makanya pada wanita
dengan penurunan estrogen, itu risikonya akan terjadi osteoporosis dini. Nah, seperti itu kira-kira. Lanjut lagi, second messenger. Nah, second messenger ini untuk memberikan efek suatu ligan, dalam hal ini otot, hormon neurotransmitter kadang membutuhkan second messenger. CA terdapat dalam sitoplasma dalam konsentrasi sangat rendah, yaitu 10 sampai 100 nanomolaritas. Konsentrasi CA dijaga tetap rendah dengan adanya CA2+ ATP channel dan Na atau CA exchanger. Nah, ini. Kemudian CA sitoplasma berperan dalam mengatur kerja enzim. Jadi ada enzim yang perlu bantuan atau sifatnya itu kofaktor, sehingga diperlukan kofaktor berupa logam CA. Lanjut lagi, yang ketiga adalah konduksi sistem saraf. Bagaimana mekanisme kerjanya kalsium? Jaringan saraf berkomunikasi satu sama lain menggunakan neurotransmitter. Lalu proses pelepasan neurotransmitter membutuhkan kalsium untuk membuka vesikel yang berisi molekul neurotransmitter. Jadi ini saraf-saraf ini dalam hal bekerja dia perlu neurotransmitter, tapi neurotransmitter harus syarat utamanya adalah adanya kalsium yang untuk membuka vesikelnya. Lanjut lagi nah ini konduksi saraf. Kita bisa melihat gambar mekanisme di situ bahwa di situ kita melihat nomor 1 ion Ca. Di situ ada axonal terminal of presynaptic neuron, kemudian postsynaptic membran. Lalu ada di situ lagi ion channel close, ion channel open. Nah, di situ tadi yang dibukanya channel terbuka atau tertutup. Synaptic cleft, synaptic vesicle containing neurotransmitter molecule. Nah, di situ perlunya kalsium, adanya suatu rangsangan. Jadi kalsium nanti yang melakukan proses agar terbuka vesicle untuk melakukan proses neurotransmitter. Nah, seperti itu. Kita bisa melihat gambar sebelah neurotransmitter, reseptor, postsynaptic membran. Nah, ini kemudian nanti natrium yang bergerak, ion channel open dibuka, natrium bergerak. Path degrade neurotransmitter itu sesudahnya ion channel ditutup. Jadi terbuka-tertutupnya itu perlu kalsium. Kalau kita melihat gambar dari ion channel open dan ion channel close dari jarak yang lebih dekat. Jadi seperti tahapan sebelumnya sudah diperlukan kalsium pada tahapan 1 untuk membukanya. Kita pindah lagi teman-teman, itu selanjutnya ke kontraksi otot. Bagaimana pengaruh kalsium terhadap kontraksi otot? Kontraksi otot terjadi pada saat terjadi interaksi antara aktin dan miosin. Nah, ini teman-teman, berarti ini terkait adanya interaksi aktin dan miosin. Kemudian pada saat istirahat, sisi aktif aktin tertutup sehingga tidak dapat berikatan dengan miosin. Jadi aktin dan miosin ini tertutup si aktinnya, hingga tidak ada hubungan antara aktin dan miosin. Berarti relaksasi. Ion kalsium 2+ berikatan dengan troponin. Nah, ini troponin, biasa troponin di laboratorium untuk melihat fungsi kelainan pada otot jantung. Mengakibatkan perubahan konformasi aktin.
di mana sisi aktifnya terbuka. Jadi setelah terbuka, lalu terjadilah interaksi aktin dan miosin. Tetap keduanya berinteraksi. Lanjut lagi, kita bisa melihat di gambar. Nah, di gambar itu axonal terminal synaptic clamp. Jadi neurotransmitter release diffuse across the synaptic clamp and attack to ACH receptor on the sarcolemma. Nah, di sini coba kita bisa melihat terjadilah proses ion CA membuka kanalnya. Kita bisa melihat action potential generate in propagate along the sarcolemma and down the tubulus. Terbuka dia jalannya. Lalu nomor 2, action potential trigger calcium release from terminal cisterness of SR. Nah, lalu kita bisa melihat nomor 3, di sana ada ADP, fosfor. Lalu ada di situ bentuk dari propmyosin, aktin, tropomyosin. Nah, situ. Kemudian nomor 3, kalsium ion bind of troponin. Troponin change shape, removing the blocking action to tropomyosin. Aktin active site exposed. Jadi dia kalsium tadi, ionnya tadi berikatan dengan troponin berubah bentuknya, remove blocking, jadi terbuka blockingnya itu, sehingga terbentuk tropomyosin aktin aktif site expand. Nah, itu kita bisa melihat kalsium mengaktifkannya. Kemudian terjadilah proses yang namanya contraction. Myosin crossbreed membentuk ini kan jembatan yang gelap itu, alternately attack to actin at the attack, falling actin filament toward the center and sarcoma. Jadi sarkomanya akan mengalami perubahan. Nanti kita bahas mengenai otot skelet di materi selanjutnya supaya lebih terang dan jelas mengenai myosin, tropomyosin. Energi by ATP, dia perlu rilis energi ATP, hydrolysis power and cycling process. Nah, ini kemudian nomor selanjutnya 5, removal of calcium by active transport into the SR after the action potential end. Jadi dilepaskan kalsium, ya kan, pada proses transport aktif tadi, karena memerlukan energi berarti transport aktif. Jadi setelah itu terjadilah action potential end, berakhirlah potential end. Nah, seperti itu. Tropomyosin block restore blocking actin active site. Jadi diblokir, ditutup, kemudian kontraksi berhenti dan otot mengalami relaksasi. Itu sebagai akhirnya dari kontraksi otot. Jadi mulai berkontraksi, kemudian dilepas kalsium, maka relaksasi. Selanjutnya lagi kita pindah ke koagulasi darah. Ini untuk proses hemostasis atau pembekuan darah. Kebanyakan faktor koagulasi darah terdapat dalam darah dalam bentuk inaktif, jadi tidak aktif. Dia siap bekerja secara kasket. Kasket itu tangga, kasket reaction. Ion kalsium dibutuhkan untuk mengaktifkan faktor koagulasi darah. Jadi aktivasi pembekuan darah dapat terjadi pada jalur klasik atau alternatif dan jalur bersama. Nanti misalnya jalur klasik itu terjadi aktivasi, kemudian nanti setelah itu masuk ke jalur bersama. Jalur bersama ini adalah jalur pertemuan antara klasik dan alternatif. Terbentuklah nanti jalur bersama, terbentuklah nanti fibrin monomer, mengubah protrombin menjadi trombin, mengubah fibrinogen menjadi fibrin dengan faktor 13, terbentuklah fibrin stabil. Nah, seperti itu kira-kira mekanisme untuk koagulase. Nah, kalsium homeostasis, ini pengaturan kalsium, keseimbangan kalsium di dalam tubuh. Kadar kalsium di dalam darah konstan 9-11 mg. Diatur oleh hormon.
kalsium darah turun, maka PTH meningkat, paratiroid hormon, sehingga osteoklas meningkat, sehingga kalsium darah meningkat karena osteoklas merombak kalsium di dalam tulang. Nah, PTH oleh kalsitriol meningkat, resorpsi kalsium di usus. Jadi PTH ini mengestimulasi kalsitriol untuk meningkat, dan meningkat ini dia memerintahkan kepada resorpsi kalsium di usus, diserap dan di ginjal. Kemudian lagi kalsium darah efeknya meningkat di dalam darah akibat kerja kalsitriol dan PTH. Kalsium darah yang tinggi oleh kalsitonin yang terjadi peningkatan. Kalsitonin yang meningkat ini memberikan mekanisme kalsium deposit. Kalsium depositnya meningkat, lalu kalsium darah menurun. Jadi dideposit di dalam tulang oleh proses peningkatan dari kalsitonin. Nah, seperti itu kira-kira keseimbangannya. Jadi kalsium darah turun atau kalsium darah meningkat itu dikendalikan oleh hormon PTH, kalsitriol, dan kalsitonin. Kemudian secara tidak langsung oleh estrogen pada wanita. Kita lanjut lagi. Nah, ini dia gambarnya. Gambarnya di situ kalsitonin, jadi thyroid glands, imbalance. Jadi kalsium homeostasis of blood 9-11 mg per 100 ml. Itu tadi, ini gambarnya, tadi penjelasannya oleh thyroid gland yaitu paratiroid, lalu meningkat dan kalsitonin meningkat. Kalsitonin menstimulasi kalsium, garam kalsium dideposit di dalam bone atau dalam tulang. Sementara itu bila kita lihat ke bawah itu failing blood Ca2 level. Fail itu turun dalam darah, level kalsium turun, sehingga thyroid gland oleh paratiroid gland, kelenjar paratiroid ini melepaskan hormon paratiroid PTH. PTH tadi bereaksi pada osteoklas, di reseptor osteoklas, degrade bone matrix and release calcium into blood. Jadi dia memakan tulang dia makan pada matriknya, kemudian dia lepaskan kalsium tadi ke dalam darah. Nah, lalu naiklah kalsium di dalam darah. Nah, apabila kalsium dalam darah meningkat berlebihan, sudah dipakai untuk lalu si kelenjar tiroid melalui PTH tadi, kalsitonin lah yang bereaksi. Dari situlah seperti itu siklusnya berputar-putar. Terjadilah keseimbangan keduanya. Ini adalah hormonal control ionic calcium level in the blood. Oleh kerja adalah PTH, kalsitonin override in negative feedback control system by influence each other. Jadi dia saling satu sama lain terhadap kontrol bila terjadi kenaikan atau penurunan kalsium dalam darah. Jadi kita melihat sisi kanan dan sisi kiri. Rising blood calcium level, failing blood calcium level. Kita pindah ke defisiensi kalsium darah atau hipokalsemia. Kalsium menurun dalam darah itu bila 9 mg per sen. Kemudian gejala-gejalanya. Pertama, gejalanya kejang otot. Jadi otot mengalami kejang-kejang. Kemudian osteomalacia. Ini kepadatan tulang mulai menurun. Lalu osteoporosis. Kepadatan tulang nyata sekali mengalami kropos atau penurunan yang signifikan, jadi melebihi dari osteomalacia. Kemudian yaitu yang lain lagi adalah pertumbuhan tidak normal dan rakitis apabila pada anak. Jadi anak-anak itu mengalami rakitis dan terhambat pertumbuhannya. Dia tidak cepat tinggi dan tulangnya tidak begitu padat. Konvulsi, kejang-kejang.
dan gangguan pada sistem koagulasi darah. Jadi kalau misalnya mengalami perdarahan, darah lambat membeku. Ini bila kekurangan kalsium. Lain lagi dengan kelebihan kalsium dalam darah, hiperkalsemia. Kalsium berlebih dalam darah, lebih dari 11 mg per sen. Ini kira-kira. Nah, ya seperti ini. Dia lebih, tadi 9 karena ada rujukannya 9 sampai dengan 11. Jadi kurang dari 9, lebih dari 9. Gejala-gejalanya yaitu sakit dan lemah otot. Sakit dan lemah otot karena kalsiumnya berlebih. Kemudian depresi sistem saraf. Mungkin karena sakit dan lemah otot karena dia berkontraksi, terlalu kontraksi. Kemudian depresi dari sistem saraf. Kemudian kalsium deposit di jaringan lunak. Jadi kalsium akhirnya terdeposit atau disimpan di dalam jaringan lunak karena sudah melebihi kapasitas mungkin dari jaringan dari tulang. Ini beresikonya lumayan. Kemudian batu ginjal, ini resiko yang lumayan berat, yaitu batu ginjal. Ini bila kelebihan kalsium. Nah, bila batunya ini tumbuh kecil kemudian membesar dan membesar. Nah, membesar ini akan menyebabkan nyeri atau sakit pada ginjal atau saluran kemih. Maka terlihatlah gejala-gejala dengan adanya batu ginjal. Perlu dilakukan proses pengangkatan melalui operasi atau mungkin teknik penyinaran menghancurkan batu tadi. Nah, ini kira-kira mengenai kalsium. Karena kita pindah ke fosfor. Nah, ini mineral kedua yang penting. Sekitar 80% ditemukan sebagai garam anorganik dalam tulang dan gigi. Jadi fosfor komponen utama dalam tulang dan gigi kita, di samping dengan kalsium. Konsentrasi kecil terdapat di dalam otot dan syaraf. Absorpsi dibantu oleh vitamin D melalui usus. Jadi vitamin D ini peranannya sentral terhadap kalsium dan fosfor. Nah, ini kebetulan kita bahas fosfornya. Sepertiga yang dikonsumsi diekskresi melalui feses. Sebagian kecil diekskresi di urin. Mungkin dalam bentuk nanti kalsium fosfat atau bentuk-bentuk lain dari fosfat. Sumbernya untuk fosfor, susu, telur, daging, ikan, ayam, kacang-kacangan, dan padi-padian. Jadi dapat diambil dari makanan dari nabati dan hewani. RDA, menurut RDA ini 800 mg kebutuhan kita untuk manusia. Lanjut lagi kita. Teman-teman ATLM Indonesia mengenai fosfor. Fosfor ini fungsinya kita lihat pertama komponen tulang dan gigi. Ya pastilah tulang dan gigi kita ini tersusun dari fosfor atau fosfat. Yang kedua berperan dalam sistem buffer fosfat tubuh. Jadi untuk menahan pH tidak naik atau tidak turun di pH fisiologis, maka dia fosfor berfungsi sebagai buffer. Yang ketiga, penyusun ATP, adenosin trifosfat atau adenosin difosfat. Yang keempat, untuk kontraksi otot. Jadi fungsi fosfor di tubuh kita ini pada prinsipnya ada 4. Nah, sekarang kita bahas komponen tulangnya. Ya, tadi kan awalnya tulang. Fosfat atau bersama dengan Ca, jadi Ca dan fosfat, ya fosfat merupakan komponen utama penyusun tulang. Nah, tulang bersama dengan Ca terlibat dalam proses perombakan tulang. Nah, ini jadi Ca dengan fosfor ini penting dan mereka bersama-sama digunakan oleh tubuh untuk menyusun tulang. Jadi tulang tadi sebagai rangka tubuh. Lanjut kita ke yang nomor 2, si fosfor tadi atau fosfat tadi sebagai sistem buffer. Ya, pertama untuk menjaga kesetimbangan asam basa.
Jadi asam basa itu ditahan dalam tubuh. Di dalam darah terdapat sistem buffer alami, namanya buffer fosfat nanti. Salah satu sistem buffer adalah buffer fosfat. Seperti sistem buffer yang lain, buffer fosfat bekerja apabila terjadi kenaikan atau penurunan pH darah. Ini contohnya, apabila pH darahnya itu mengalami penurunan, maka HCl, H+-nya ini diikat oleh Na2HPO4 menjadi NaH2PO4 dan NaCl. Maka ditarik dan disimpan ion H+-nya dalam fosfor. Apabila pH darahnya itu naik dengan adanya NaOH berupa OH negatif hidroksil tadi, ion hidroksil, maka oleh NaH2PO4 itu menjadi Na2HPO4 dan H2O. Jadi maka pH tetap ditahan oleh fosfat. Tapi nanti pada saat asam atau basanya berlebihan, maka kemampuan daya buffer fosfat ini yang terbatas habis. Maka nanti tubuh menggunakan buffer yang lain, misalnya buffer protein, buffer hemoglobin. Nah, bila semuanya itu tidak mampu, maka terjadi nanti proses yang namanya asidosis atau alkalosis. Nah, itu dibahas di analisa gas darah. Lanjut lagi, sebagai penyusun ATP, adenosin trifosfat. Fosfat merupakan penyusun ATP, adenosin trifosfat. Tapi nanti ada juga bentuknya dengan melepas satu fosfat, adenosin trifosfat, difosfat, ADP, ATP, yang merupakan molekul berenergi tinggi. Jadi zat yang berenergi tinggi. Tubuh melakukan proses metabolisme atau katabolisme, itu akan menghasilkan ATP dari perombakan gula atau glukosa. Sel membutuhkan ATP sebagai sumber energi untuk melakukan semua aktivitas. Nah, jadi sel memerlukan ATP. ATP ini tadi ya bagiannya adalah adanya fosfat, adenosin. Sekarang kontraksi otot yang kita bahas. Mana peran fosfat dalam kontraksi otot tidak lepas dari fungsinya sebagai penyusun ATP. Nah, ini kontraksi otot mungkin ya tadi mungkin dia dalam kondisi tertentu, misalnya menggunakan aktif transport, dia perlu ATP. ATP sebagai penggeraknya. Nah, ini misalnya ATP diperlukan untuk mengubah miosin menjadi bentuk aktifnya, dia perlu ATP. Nah, jadi kita bisa melihat di gambarnya. Nah, ini ada gambar yang tadi yang miosin-miosinan. Nah, ini kontraksi otot dia diperlukan ATP. Nah, kita jelaskan tadi yang seperti yang nomor 1, myosin had high energy configuration. Myosin cross break attached to the actin myofilament. Wah, susah sekali nyebutnya ya. Mudah padahal. Nah, di sini terjadi proses. Nah, myosin had high energy configuration. Nah, ini kemudian nomor 1-nya, proses nomor 2-nya itu kan ada ATP dengan fosfat nih. Nah, lalu ADP dan fosfat, inorganic fosfat release. Itu diperombakan dari fosfat. Lalu working stroke. The myosin had pivot and bends as it fall on the actin filament, sending it toward the M line. Jadi dia terjadilah proses bekerjanya tadi si myosin dengan aktin filamen bagian M kan, ada bagian yang M dari filamen otot. Nah, adanya ATP, myosin had low energy configuration-nya. Lalu as new ATP attack to myosin had the cross break attack. Terbuka dan terlepas dia karena ada ATP. Kemudian as ATP is split into the ADP and phosphate, cooking of the myosin had occur. Lalu dia terjadi lagi
kembali dan menyatu kembali nanti filamen tipis dan filamen tebal tadi kembali ke nomor 1. Jadi ini seperti sebuah siklus yang berputar dari 1 2 3 4 kemudian pindah ke satu lagi. Nah, ini pengaruh kontraksi otot oleh ATP dari fungsi fosfat. Nah, sekarang fosfat plasma kita bahas. Kadar fosfat plasma kurang lebih 1,0 milimol per liter. Ini cukup kecil ya, tapi ya lumayan. Kurang lebih 30% dari fosfat plasma berada dalam bentuk anorganik, selebihnya sebagai fosfolipid. Nah, jadi sebagai baper fosfat nanti yang anorganik, sementara yang sebagai fosfolipid nanti dia berikatan fosfornya dengan lipid membentuk fosfolipid. Nah, dan senyawa organik lainnya. Kadar fosfat plasma bisa berfluktuasi, naik turun pada dewasa. Dia berfluktuasi. Bisa rendah pagi hari, bisa tinggi pada malam hari. Jadi dia fluktuasi, naik turun. Kadar fosfat plasma dalam darah selalu berbanding terbalik dengan kadar kalsium darah. Jadi berbanding terbalik. Apabila fosfat tinggi, kalsium turun. Apabila kalsium turun, fosfat tinggi. Nah, ini kata redaksi ini berbanding terbalik. Lanjut lagi kita ke fosfat homeostasis, keseimbangan tubuh terhadap pengaturan fosfat dalam tubuh. Fosfat homeostasis diatur oleh kerja ginjal. Jadi proses keseimbangannya diatur oleh ginjal. Dari fosfat difiltrasi oleh ginjal, 75% direabsorpsi, ditarik kembali oleh tubuh. Di mana? Biasa setelah difiltrasi oleh glomerulus, kapsula Bowman, maka diteruskan ke tubulus proksimal. Tubulus proksimal lah yang bertanggung jawab. 75% diserap kembali. 10% di tubulus distal. Turun ke bawah dari handle lalu ke distal. Distal itu yang sesudah dari lekukan handle. Dan 15% diekskresi. Jadi 75% tambah 10, 85. 85 ditarik kembali, 15% dibuang melalui tubulus duct masuk ke dalam ureter sebagai apa? Sebagai urin. Jadi bagian dari urin. Di dalam urin itu ada 15% fosfor dari tubuh yang dibuang. Jadi tadi yang 85% diserap kembali. Ini adalah keseimbangan fosfor oleh ginjal. Reabsorpsi fosfat dipengaruhi oleh PTH, paratiroid hormon, kadar kalsium darah. Jadi pengaruhnya seperti itu. Kesetimbangan asam basa. Ini terhadap derajat asam basa, keasaman darah. Dan konsumsi fosfat. Intake-nya oleh tubuh, misalnya intake tinggi atau intake rendah. Ini dipengaruhi reabsorpsinya. Nanti bisa menurun reabsorpsinya di tubulus atau meningkat. Itu dipengaruhi oleh hal-hal ini. Kita pindah lagi, teman-teman Atel Indonesia. Ini adalah relief figure 19 sampai 25. Control of plasma fosfat. Penurunan plasma fosfat. Jadi ada dua, kanan kiri, yaitu because in inverse relative between plasma fosfat and calcium concentration caused by solubility characteristics of calcium phosphate salt. Jadi di sini peningkatan kalsium. Akibatnya efek negatif dari paratiroid gland, kelenjar paratiroid. Paratiroid akan menurunkan kadar hormonnya sehingga kenaikan fosfat, reabsorpsi fosfat oleh ginjal. Ginjal akan meningkatkan reabsorpsi fosfat. Kemudian penurunan kalsium reabsorpsi oleh ginjal. Jadi dia berlawanan kerjanya. Kemudian penurunan akibatnya penurunan ekskresi fosfat di dalam urin. Lalu akibatnya terjadi kenaikan fosfat di dalam plasma. Sementara dari sisi kalsium tadi kan penurunan reabsorpsi sehingga
terjadi peningkatan ekskresi kalsium di dalam urin. Jadi no change in plasma kalsium, tidak ada perubahan dalam kalsium dalam plasma. Counteract each other. Jadi di sini kalsium nanti lebih banyak dibuang melalui urin, sementara fosfat dikurangi pembuangannya. Nah, sisi lain dari sebelah kanan oleh ginjal, kidney, kenaikan aktivasi vitamin D. Jadi kalsium diabsorpsi di dalam saluran cerna lebih banyak diaktifkan. Jadi kalsium cerna diperintahkan untuk menyerap kalsium dalam pencernaan lebih tinggi. Sementara peningkatan fosfat absorption in intestine. Jadi peningkatan absorpsi fosfat di dalam saluran cerna. Jadi akibat aktivasi dari vitamin D. Karena kita tahu vitamin D tadi mempengaruhi proses penyerapan kalsium dan fosfat di dalam saluran cerna. Nah, akibatnya dari peningkatan fosfat absorpsi dari saluran cerna, maka kadar fosfat di dalam plasma meningkat. Jadi dua mekanisme. Mekanisme melalui penurunan ekskresi dalam urin oleh ginjal, dengan yang satunya adalah mekanismenya peningkatan penyerapan di dalam saluran cerna, upaya untuk menaikkan kadar fosfat di dalam plasma. Lanjut lagi, fosfat homeostasis. Nah, ini keseimbangan fosfat homeostasis. Bila fosfat darah menurun, kadar kalsium tinggi, kan berlawanan nih, sekresi hormon PTH akan menurun. Lalu PTH menurunkan kadar fosfat dalam darah dengan menghambat reabsorpsi fosfat di ginjal. Jadi ginjal ini dihambat reabsorpsinya, dibuang bila tinggi. Bila hormon tersebut dihambat, reabsorpsi fosfat meningkat sehingga kadar fosfat dalam darah meningkat. Nah, ini. Jadi kerjanya seperti itu. Kan mudah saja dipahami. Jadi bila hormon tersebut dihambat, reabsorpsi fosfat meningkat sehingga kadar fosfat dalam darah meningkat. Jadi diupayakan dalam keseimbangan, bila kelebihan diturunkan, bila turunkan, bila kelebihan menurun ditingkatkan. Nah, itu kira-kira seperti itu. Sekarang kita defisiensi fosfat dalam darah. Penyakitnya itu kekurangan fosfat dalam darah, hipofosfatemia. Hipofosfatemia itu terjadi pada hipofosfatemia ringan, kurang dari 0,8 mmol per liter. Lebih sering ditemukan daripada hipofosfatemia berat. Jadi fosfat yang ringan itu lebih banyak dibandingkan berat. Yang berat ini kurang dari 0,30 mmol per liter. Gejala belum nampak pada hipofosfatemia ringan. Jadi gejala tidak muncul atau tidak nampak. Gejala-gejalanya itu rakitis. Rakitis ini terjadi pada anak-anak yang mengalami proses pertumbuhan. Yang kedua, osteomalacia. Jadi kepadatan tulang mulai berkurang pada orang-orang dewasa. Jadi mungkin dengan memeriksa adanya fosfat, kita bisa melihat apakah terjadi rakitis atau osteomalacia. Kemudian kelebihan fosfat dalam darah. Tadi kurang, sekarang lebih. Pertama, kadar fosfat yang tinggi itu disebut dengan hiperfosfatemia ringan bila lebih dari 1,6 mmol per liter. Ini lebih dari 1. Jadi idealnya dia 0,8 sampai dengan 1,6. Jadi 0,8 sampai 1,6 bila kurang hipo, bila lebih hiper. Nah, menyebabkan rasio kalsium dan fosfat itu rendah. Hipokalsemia, bila fosfat tinggi, kalsium akan rendah karena dia berlawanan. Kalsium tinggi, fosfat rendah. Fosfat tinggi, kalsium rendah. Rasionya berubah. Kalsitriol menurun. Hipofosfatemia yang lama, sehingga gara-gara fosfat yang tinggi terjadilah tulang rapuh karena si kalsitriolnya menurun. Kalsitriol ini kan tadi untuk menyusun tulang. Menstimulasi hiperparatiroid sekunder, hiperfosfatemia berat. Akibatnya tulangnya hilang. Tulangnya mengalami kerapuhan. Itu saja teman-teman mengenai materi
kalsium dan fosfat sebagai mineral yang penting di dalam tubuh, yang terkait dengan kinerja atau kerja dari hormon-hormon, termasuk hormon paratiroid, kalsitriol, kalsitonin, dan estrogen. Jangan lupa subscribe, bunyikan lonceng notifikasi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga bermanfaat bagi teman-teman yang mempelajari mengenai kalsium dan fosfat. Oke, itu saja. Salam ATL Indonesia. Semoga ATL Indonesia semakin berilmu dan semakin cerdas. Oke, saya Ahmad Lab dari Banjarmasin pamit. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye.